Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah mulai ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di acara Nasib TV, obrolan seputaran orang-orang yang lagi pening dan juga lagi pusing. Kali ini gua di Jangan lupa pantogin. mantap. Kali ini gue ditemenin sama orang katanya nggak pernah pusing, Hmm, nggak pernah pening. Alhamdulillah. Berarti ada ininya, ada tamengnya. Ada. Ini adalah Mas Samsul Maestro guys. Walaupun gue sebenarnya pengennya manggilnya Mangistro. Gue pengennya yang lain daripada yang lain. Gue panggil Maestro ntar dongkol dia pening juga. Enggak Oke, pening nggak gue. penting ya, Biasa aja. ikhlas aja. Ikhlas aja. Yang penting yang wawancarain gua. Ini cuaca lagi mantep guys, lagi enak. Jadi di Nasib TV ini sebenarnya ngobrolin seputaran orang-orang yang lagi pening, lagi pusing. Dan beliau ini orang yang nggak pernah pening dan nggak pernah pusing. Resepnya apa nih mas? Lu nggak pernah pening, nggak pernah pusing. Resep strateginya buat menghilangin pusing pening yang kebanyakan orang-orang alami. Nah, ini resep khusus nih, guys. Khusus semua orang, bukan gua pribadi ya. Tapi jangan ada yang baper ya. Jangan ada yang baper. Bapernya buat apa hari ini? Resepnya cuman nggak punya utang. Udah beres. Resepnya nggak punya utang. Iya. Dan cepet-cepet nikah. Yang belum punya istri jadi nggak pening. Kayak di sebelah gue ini juga ya. Biasa kalau orang nggak belum nikah itu pening. Kalau udah nikah nggak. Mudah-mudahan ama nggak punya utang. Udah aman itu udah resepnya. Kata di medsos itu kan ada sih. Kalau yang bikin apa jantungan deg-degan itu kan satu jatuh cinta, kedua tagihan, nggak ada tagihan. Masalahnya itu itu aja yang bikin jantungan, lainnya nggak ada bikin jantungan, nggak bikin pala pusing. Oke nih pertanyaan selanjutnya. Jadi bagi lo, bagi orang yang udah nikah nggak pening, nggak pusing, ya nggak? Salah Oke, satunya, salah salah satunya. satunya. Tapi bagaimana dengan mereka itu yang sebenarnya mungkin ada udah nikah masih pening juga, masih pusing, masih ribut masalah ekonomi, sosial, budaya, politik ataupun bahala yang lain, obsesi antara orang-orang yang sudah nikah tersebut sampai bubar berantakan rumah tangganya. Gimana nih menurut lo? Nah kan balik lagi sama yang udah dibahas sebelumnya ya. Pasti yang pertama ekonomi. Kalau udah nikah, ekonomi stabil, settle dia, mudah-mudahan nggak akan pening. Iya kan? Tapi ada orang yang udah settle pengen nyari kepeningan. Ada, yaitu yang kita bahas sebelumnya, uh, ngabisin uangnya bingung mau Bingung, kemana dan kebanyakan duit. beramburin. Nah, kebanyakan duit ya kan, akhirnya pusing. Ada juga yang stres karena kebanyakan duit, bukan nggak punya duit, guys. Kebanyakan duit, ada juga yang stres, bingung mau ngasih-ngasih ke siapa kan. Akhirnya ya ke tempat-tempat yang nggak itulah XX lah, XX. XX. Oke, itu satu sisi lah ya. Jadi kan ada orang udah berumah tangga tapi dia itu belum kenyang atau belum puas Bujangnya. bujangnya atau masa-masa keartisannya lah ya, masa-masa foya-foyanya gitu ya. Jadi atau tiba-tiba dia bosen ya sama pasangannya nih, malah mau nyari partai lain atau kehidupan lain di luar rumah tangga dia. Jadi solusinya gimana sih supaya nggak bosen dengan pasangan sendiri ataupun supaya harus bisa kuat ngejalanin godaan, eh, nggak melenceng gitu dari komitmen yang udah dijalanin. Harusnya kan orang berumah tangga kan udah ini ya, udah fix lah ya, udah ada sumpah serapah, udah sumpah janji, nggak bakalan niku-niku, eh, nggak bakalan ngelantur, nggak kebanyakan godaan atau halangan walaupun sebenarnya ada. Itu gimana tuh solusinya tuh? Hal yang supaya bisa kuat-kuat yang seperti itu tuh. Wah, agak berat juga, banyak juga pertanyaannya ya. Jawabnya satu-satu mana? Harusnya catat dulu ini. Kebanyakan. Cuaca agak mendung ya, jadi sorry kalau agak gelap-gelap mukanya dikit ya. Open center aja nih. Ya udah biarin nggak apa-apa, biar tahu kalau kita hitam guys. Mm-mm. Jadi kalau yang pertama itu masalah, iya ya, mendung sih ya. Yang pertama masalah tadi itu udah beristri tapi kok masih pening gini. Itu biasa manusiawi guys. Manusiawi. Ada sih, ada pusingnya. Tapi karena emang dia nggak bisa memanajemen diri dengan baik. Kalau dia udah nikah, tiba-tiba bosen sama pasangannya, berarti dia komitmennya dulu
sebenarnya belum terlalu kuat, hanya ya setengah-setengah mungkin, atau enggak 100% komitmennya. Iya, mungkin bagi dia komitmen itu hanya sebuah janji kosong belaka yang untuk meyakinkan pasangannya kalau dia itu 100% kita berkomitmen nggak bakal melenceng lah ya kan dari pasangannya masing-masing ada. Tapi ada juga yang awalnya punya komitmen, di tengah perjalanan dia tergoda. Ya, itu manusiawi juga guys, nggak bisa nyalain kita. Setiap manusia ada celah-celah di situ. Terus masalah apa lagi nih tadi ya? Lupa juga yang ditanya, banyak banget ya. Ya gue yang nanya aja lupa. Ya gitulah. Namanya juga nasib TV. Jadi ya nasib-nasiban. Yang jawab juga nasib-nasiban ini, entah bener entah enggak ya, tadi itu selera selera orang lah yang jalanin ya. Terserah mau bener apa enggak. Kalau resep supaya enggak bosen itu tadi ya dari diri kita sendiri. Kitanya punya komitmen, punya apa pagar yang kuat nggak untuk diri kita gitu kan. Kalau kita emang biasa dengan di pagar yang kuat ya mudah-mudahan insya Allah ya untuk sementara gue sih stabil-stabil aja, alhamdulillah dikasih rezeki yang cukup, istri yang ngerti gua, ya gua juga harus ngerti sama istri. Jangan istri minta ngerti sama kita nggak ngerti sama istri, salah juga. Salah di masa lalu. Nah, jangan egois. Biasa laki-laki itu egois, guys. Laki-laki itu banyak kan egois. Tapi kalau debat sama istri pasti kalah. Banyak kan. Iya, harus ada yang ngalah, jangan dua-duanya ini panas, bahaya itu. Ya, gitu aja lah. Oke, itu lumayan edukatif sih sebenarnya. Jadi di Nasib TV ini walaupun istilahnya ceritanya temanya orang pusing, orang pening, tetap harus ada solusi gitu loh. Karena kan ya nggak jauh-jauh lah, nggak munafik lah, orang itu pasti ada masalahnya, ada pusingnya, ada peningnya. Tapi bukan berarti mau terus-terusan pening pusing nggak ada solusi. Karena Mas Samsul ini udah bisa mencontohkan sih ya. Insya Allah. Insya Allah lah ya. Yang itu tadi istilahnya yang sudah dibahas, kalau umpamanya sama istri itu begini, begono, begini, emang egois. Toh kita juga ujung-ujungnya balik lagi ke rumah. Ya rumah ada istrinya. Iya. Masa mau balik sama bini orang lain? Nah, betul guys. Kadang-kadang cerdas Lin. Kadang-kadang doang es. Waduh, kadang-kadang udah nasib itu namanya. Itu tadilah ya. Itu penting banget tuh obrolan tentang yang udah berumah tangga. Bagi yang belum berumah tangga itu tadi. Bukannya pusing pening ruwet juga enggak. Mungkin karena masa-masa keartisannya belum selesai. Ya, oh ya ini masalah artis ya. Tadi lupa juga masalah artis. Kalau masalah artis buat teman-teman ya jangan baper lah. Kalau dia ngomong masalah nasib sama artis nggak usah baper. Anggap aja dia orang gila. Atau kayak orang gila, berarti masih waras kalau kayak orang gila. Tapi kalau dianggap orang gila udah gila. Jadi nggak usah baper. Ya teman-teman mesti kuat imannya. Kalau gue udah kuat imannya, sama dia mah udah kuat imannya. Nggak usah perlu dibahas, nggak usah baperan. Biasa aja itu. Kita semua layak jadi artis kok. Walaupun artis lokal juga artis kita. Di rumah tangga juga kita artis rumah tangga. Artis sekecamatan. Iya, sekecamatan boleh, sekelurahan boleh, Indonesia ya alhamdulillah. Jadi kalau umpamanya belum ada kesempatan, ya nggak apa-apa, berjuang terus. Nggak usah baper terlalu terlalu nemen lah, biasa aja. Orang cuman sebutan aja. Sama aja kayak kita mau sholat Jumat, woi Jumatan Pak Haji, padahal kita belum haji, nggak usah baper, biasa aja. Ada ceramah ngomong agama dikit, ya Pak Kiai, nggak usah baper, biasa aja. Mungkin dia lagi bener omongannya. Kalau lagi nggak bener ya biasa lagi gitu. Sama juga kita. Kalau dicap, woi artis, ya waktu pas manggung kita artis, pas dibawa ya udah biasa aja gitu, nggak usah baper. Oke, gitu aja. Bener nggak guys? Bener lah, karena artis itu kan dari artikulasinya, arti itu seni, isi itu orangnya gitu loh. Jadi orang yang menjalankan seni, walaupun pekerja seni gitu ya istilah. Walaupun itu orang nggak terkenal se-Indonesia, tapi dia sudah menjalankan proses orang
pekerja seni, artis itu gitu loh. Jadi ya itu tadi lah ya, namanya orang dibilangin, woi artis tersinggung. Ah adalah gue blokir Facebooknya, mending malah gue blokir WA-nya. Ya, jadi buat apa juga sih? Istilah kata gara-gara sebatas kata artis atau nasib orang jadi pening, jadi pusing. Itu mah udah bawaan roh dari kehidupan yang lain sih kalau gua bilang ya. Karena kan itu hak semua orang, artis itu hak hakiki sih sebenarnya ya. Setiap orang tuh pasti ada bakat seninya. Dan seni itu bermacam-macam, nggak mesti di musik juga, nggak mesti di hobi atau teater, drama, sinetron. Seniman tuh banyak yang nggak sering nipu teman. Jadi Siapa gak seneng nipu teman? ya ya siapa aja yang pernah ngejalanin, kita nggak bisa nyebutin merek di sini. Cuman itu tadi, jadi nggak ada gunanya lah kalau pembahasan soal artis itu kita jadi orang yang kok mesti gua sih yang diketerkaitin nama artis. Sedari awal ya ini klarifikasi dari latar belakang gua juga sih ya, karena emang Pernah juga dia sampai sekarang nggak jadi artis juga biasa aja dia. enggak, bukan itu sih yang mau gua bahas. Karena legendnya kata-kata artis itu emang kebanyakan dari mulut gua ini sih. Sampai sekarang kok orang dikit-dikit ngomongnya, "Weh, dari mana lo artis?" Nah, itu sampai sampai segitunya. Slogan artis lah ya. Slogan artis sampai segitunya Mas Samsul Maestro, Mas Edi Tiwana itu manggil gue ini artis. Padahal gua juga ya masih gini-gini aja sih hidupnya. Enggak Biasa aja ya. Nggak baper juga ya guys ya. nggak baper lah. Kayak mungkin artis itu bisa dibilang titel. Artis itu titel atau istilah kata semacam kayak inilah ya, pengakuan. Cuman itu datang dengan sendirinya, alaminya gitu loh. Gua nggak ada istilah kata bilang ke orang itu gua mau jadi artis loh, istilah kata. Tapi kalau gua pura-pura pengen jadi artis sering gua. Gue pengen lo jadi artis. Mengakui sendiri. Tapi pura-pura. Gue pengen ke Jakarta lo, ke label bergaransi, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Cuman kalau buat sekarang itu ya nggak perlu. Alhamdulillah sih ya buat zaman sekarang udah nggak perlu lagi main jauh-jauh ke sana. Karena di Lampung sendiri udah ada beberapa tempat menyediakan kita buat eksistensi yang lebih terjangkau sih kalau gue bilang. Kita bisa ngupload video dengan siaran langsung atau kita bisa editing langsung gitu kan. Daripada kita main jauh-jauh dari Lampung mengadu nasib ke Jakarta untuk mengejar cita-cita menjadi artis, ntar nggak taunya nggak jadi artis. Ya jadi artis juga sih karena udah ngejalanin proses. Cuman itu tadi artis balik kampung lagi ke Lampung. Buat lu sendiri, lu pernah ngejalanin proses mau jadi artis? Pernah nggak sih? Untuk sementara belum ya. Nah, kenapa gue bilang sementara? Ya gue nggak tahu jalan pikiran gue ke depan kan gitu. Tapi dalam selama ini yang gue jalanin, gue nggak pernah ada cita-cita gue ngeband, gue apa tentang seni gitu. Gue pengen jadi artis. Untuk sementara gue belum, nggak ada cita-cita. Gue yang kayak ngeband, main musik. Gue cuma pengen ngasihin aja, nyalurin hobi yang cukup temen lihat. Ya mungkin gue artis bagi teman-teman gue. Begitu juga teman-teman, begitu manggung, woi artis bagi kita kan gitu. Sama gitu aja. Bedanya kan cuman media aja. Kalau yang di TV kita terkenalnya artis nasional, kalau yang nggak di TV ya bukan artis nasional, artis lokal. Tapi ya judulnya sama juga, ditonton orang, pengennya kan gitu. Ada eksistensi untuk ditonton orang. Jadi kalau gue selama ini nggak ada cita-cita, emang dari dulu nggak ada cita-cita untuk jadi artis. Mungkin karena nyadarin aja ya fisik gue nggak mendukung mungkin ya. Mungkin nasib gue, fisik gue nggak dukung, jadi ya gue ngeband buat nyalurin hobi aja lah, itu adalah hobi. Karena hobi tak ternilai, mau sampai kapanpun, berapapun ya selagi kita ada, selagi kita punya ya sah-sah aja kita nyalurin hobi. Gitu aja sih. Iya sah-sah aja. Namanya hobi sama obsesi itu beda. Kalau hobi itu ya lagi nggak ada kerjaan, udah selesai dikerjain, udah gitu aja. Tapi kalau obsesi itu harus ya. Harus benar, pokoknya gue harus terkenal se Indonesia, harus ke Jawa, ke Bandung, ke ini, ke itulah. Wah, kalau kayak gitu kan
Ya kita kan balik lagi, kita ini cuma manusia biasa loh, biasa-biasa aja. Jadi perekonomian ya nggak mesti jauh-jauh harus bawa duit banyak ke sana ke sini. Kalau buat gua sendiri sih yang paling gua nikmatin gitu ya, dari yang namanya hobi atau seni itu, dari perjalanan artis art seni itu orangnya. Jadi ya prosesnya yang gua senengin itu. Nggak perlu lah istilah kata gue ini eh, sebanyak orang harus nonton gua, sejauh apa tempat harus gua telusurin. Karena yang penting itu kan prosesnya, walaupun yang tahu gue itu hanya beberapa orang sedikit, yang penting dia orang itu ikhlas ngomongin gue itu ada bakat, kan? Ikhlas saja yang penting, nggak perlu banyak-banyak lah, percuma lah kita mau ngoyo banyak-banyak, yang nonton banyak, bayar penonton, nggak taunya dia orang cuman pura-pura doang. Apalagi penontonnya penonton bayaran. Kalau buat di zaman sekarang YouTube juga udah bisa beli penonton, udah banyak orang jualan viewers di aplikasi online itu udah banyak. Jadi ya daripada buang-buang duit ke arah situ sih, mendingan duitnya buat buka usaha lah ya, atau biaya naik haji gitu kan. Ada beberapa motif sih atau apa persepsi orang beda-beda ya. Mungkin ya bisa jadi untuk usaha kayak gitu karena dalam dirinya nggak ada keyakinan. Kalau dia pengen punya keyakinan, gua pengen jadi artis, gua harus, ya itu pengorbanan emang. Tapi ketika nasibnya, nah kembali lagi ke nasib. Ketika nasibnya nggak nyampe untuk jadi artis, ya nggak usah terlalu kecewa. Biasa aja, itu perjalanan, jembatan yang harus kita laluin. Mungkin untuk menjadi ke sekarang, ya kayak gitu dulu gitu. Mungkin ada lahan atau celah usaha di bidang lain yang bikin kita sukses, nggak mesti jadi artis kan gitu ya kan. Ya emang ada, semua butuh perjuangan guys, nggak semua juga yang dia harus ke sana sini, salah enggak. Mungkin emang proses dia yang kuat, dia keyakinan dia nanti kalau gua ke sana berhasil nih. Ketika di perjalanan atau ketika di lapangan dia nggak berhasil, ya jangan terlalu kecewa. Itulah yang bikin kita pusing lagi tuh, stres. Iya, nasib lagi tuh. Pusing, pening, stres. Iya, ya namanya obrolan sekitar orang-orang kusut dan orang yang lagi pusing, iya kan? Ya anggap aja kalau emang nggak cocok, anggap aja kita orang pusing. Ngomongin nggak ada guna, nggak usah diambil. Tapi kalau yang ada guna ya dicerna boleh, dipikirkan boleh, untuk motivasi boleh. Tapi kalau kira-kira nggak cocok, anggap aja kita orang pusing gitu aja. Yang lagi ngobau lah, ngoceh bau, nggak karuan gitu. Bukan berarti kusut loh. Nah, tapi nggak kusut. Gua nggak kusut, gua udah pakai baju wangi. Sebelah gua juga nggak kusut, otaknya aja agak kusut dia. Itu menghina. Cuman gua untung orangnya nggak tersinggung. Nah, untung dia nggak pusingan. Namanya juga udah nasib ya nggak kasih. Kalau udah nasib mah udahlah. Orang itu kayak orang gila, pengemis gitu. Udah nasibnya kayak gitu, mau diapain lagi? Ya udahlah, mau dihina orang, ya orang emang posisi lagi kayak gini, mau dihina orang mau diapain ya terserah, nggak usah baper, itu aja. Ya kan. Lagian baper juga percuma. Kalau baper mah makan martabak. Iya. Gak ada undang-undangnya juga, mau pencitraan, tetek bengek, pelecehan, ya tergantung ininya lah, itu mah tergantung apa takarannya. Masa iya gara-gara artis, gara-gara nasib orang laju, si ini nih ngomongin gue gini, nggak ngomongin sih sebenarnya. Karena kan hak berbicara itu setiap orang punya aspirasi untuk disampaikan. Itu tandanya yang membicarakan itu peduli kepada sekitaran orang-orang tersebut. Masih untung ada yang peduli daripada tidak sama sekali gitu. Masih ada yang mengingatkan. Jadi bagi orang mau ngasih saran dan kritik itu terima aja lah, nggak apa-apa lah. Ngomongnya lancar ya kayak reporter ya. Nasib ya. Cuman itu tadi gua nggak terkenal di Indonesia. Belum guys, mudah-mudahan terkenal guys. Nasib TV lo ingetin aja, channelnya Nasib TV. Mudah-mudahan terkenal. Ya nggak terkenal juga nggak apa-apa sih, karena begini nih kan ajang mainan kita aja, supaya bisa istilah kata kita punya dokumentasi, kita hidup, kita pernah istilah kata berbagi inspirasi, aspirasi, berbagi nasihat yang positif, yang baik-baik, yang nggak merugikan. Walaupun kayak Mas Samsul tadi banyak orang bilang gue ini orang gila. Cuman ya itu tadi takarannya, orang gilanya gila semana dulu. Mana dulu, makanya orang yang bisa ngomong kayak gitu, sedangkan dia ngomong kan nggak gila,
Orang dia masih normal kok. Masih pakai baju, pakai celana, aman. Makan masih enak. Masih ngerokok, lu bisa ngerokok. Nyari duit bisa. Orang gila itu jarang loh nyari duit. Orang gila itu banyak kan minta duit. Kalau dia nyari duit masih bisa. Malah ngasih duit kan. Malah ngasih duit kadang-kadang tuh. Iya. Mm-mm. Yang gua kasih ya orang-orang yang ini yang bener-bener gade barang ke gua. Masih bisa dimintain tolong ya guys ya. Iya. masih ada. Orang gila mah nggak ada loh yang dimintain Nggak tolong. ada. Nggak ada orang gila. Tapi kalau umpamanya yang gua kasih ujung-ujungnya kabur ngilang mah mending ini nggak gua kasih lah, buat apa juga. Cuacanya tambah gelap kayaknya. Oke deh, kita sudahin dulu aja guys. Ini karena nambah gelap. Mudah-mudahan ini bermanfaat Ya. buat kita semua, dan juga tetap istilah kata jaga diri, jaga kondisi, Jaga kesehatan, jangan lupa jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Iya. jaga obsesi, jangan kebanyakan bahala karena kita manusia biasa. Itu aja. Hidup biasa-biasa aja ya, jangan kebanyakan mimpi mau jadi orang gila, orang stres. Ntar gila beneran. Oke, thank you, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Salam olahraga ya. Semangat. Semangat. Nasib es.